Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di Sigma Tech Webinar Day volume 13 kali ini. Terima kasih atas kehadirannya untuk teman-teman semua yang menyempatkan hadir untuk ikutan di sesi webinar ini. Untuk yang baru pertama kali bergabung, saya ingin memberi informasi kalau Sigma Tech Webinar Day adalah series dari webinar yang diadain oleh ASEAN Sigma Teknologi dengan topik seputar teknologi biasanya, teknologi informasi ya. Untuk edisi kali ini pembicaranya ada Muhammad Rizky, seorang product manager dari Bukalapak. Nanti topik apa yang dia akan bawakan nanti singkatnya akan dibawakan oleh beliau. Lalu susunan acara untuk malam hari ini sendiri adalah pertama pembukaan dari saya sebentar. Lalu kedua presentasi dari pemateri kurang lebih sekitar 45-50 menit. Lalu terakhir ada sesi tanya jawab selama 15 menit gitu. Nah, tapi kalau nanti ketika pembicara sedang mempresentasikan materi, kalau mau ada yang bertanya tentang materi itu yang terkait dengan yang sedang dibawakan oleh pembicara, boleh ditaruh di komen dulu aja. Untuk nantinya akan dibahas di sesi pertanyaan. Gitu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah ragu, langsung diutarakan aja daripada keburu lupa gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita bisa mulai untuk sesi malam ini. Waktu dan tempat saya silakan untuk Mas Muhammad Rizky. Terima kasih. Oke, thank you Mas Kuku. Selamat malam teman-teman semuanya. Ya, mungkin saya juga ikut welcoming ya teman-teman yang udah join. Malam-malam mungkin yang baru habis kelar kerja atau mungkin yang habis kuliah, habis praktikum dan segala macam, cukup banyak yang dikerjain ya. Thank you sudah join. Malam ini sebenarnya saya mau sharing aja sih soal experience saya, terus sedikit banyak materi yang mungkin jadi agak teoritis ya, tapi nanti saya mau coba tambahin beberapa hal yang lebih praktikal dan lebih real di dunia kerja terkait dengan market dan product research gitu. Mungkin sebelum lanjut ke materi, perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Snella Rizky. Biasa dipanggil Rizky aja, ya nggak perlu panggil Muhammad atau apa, mungkin tuh berat banget juga ya buat saya kalau pakai nama Muhammad. Panggil Rizky aja. Untuk sebagai product manager kurang lebih sih ini masuk tahun kelima ya. Saya mulai dari sekitar tahun 2017. Udah ke beberapa company, mulai dari salah satu anak perusahaannya Sinarmas, terus aku join ke Grab. Mungkin kalau Grab sudah sangat tidak asing ya sama teman-teman ya. Grab kan mungkin daily activities kalian kan kayak mulai Grab Food, Grab Bike, Grab Car dan segala macam. Kebetulan dulu aku di Grab handle untuk beberapa financial technology product. Ada pay letter waktu itu, mungkin kalau teman-teman tahu pay letter, terus handle untuk di merchant juga. Jadi kalau teman-teman pesan di GrabFood, itu merchant-merchant yang di situ mereka punya dedicated app sendiri atau aplikasi sendiri namanya Grab Merchant Apps. Nah itu kebetulan aku juga ikut join di project itu dari tahun 2019 sampai 2020-an or something lah itu. Dan pindah nyobain untuk ke industri yang lain, pindah ke Circlo as enabler ya. Kalau misalkan kalian tahu Circlo, dia bentuknya enabler, as simple as kalian punya brand, terus kalian mau punya website atau kalian jualan di marketplace yang banyak, tapi kalian pengen ngerjainnya di satu dashboard tertentu, biar nggak perlu pusing-pusing ngurusin dashboard yang lain. Nah itu salah satunya adalah produk lain dari Circlo gitu. Nah aku dulu di sana, but then 2021 aku dapat tawaran untuk handle balik ke financial inclusion di Bukalapak gitu. Jadi di sini aku kebetulan handle di Mitra Bukalapak, ada beberapa produk terkait financial technology, financial inclusion, yang untuk providing warung-warung biar mereka bisa dari jualan offline going to online gitu. Nah itu kebetulan aku handle itu dari tahun lalu, udah sekitar setahun di sini ya. Kurang lebih mungkin itu perkenalannya dari aku. Nah untuk mempersingkat waktu, kita lanjut aja. Sebenarnya apa aja sih yang malam ini kira-kira bakal kita bahas.
yang kita bahas itu akan lebih ke market research, tentang pentingnya satu pengetahuan atau satu research yang harus kita lakukan as a product manager. Jadi konteksnya di sini adalah kalian adalah seorang product manager nih, entah kalian ketemu dengan klien, entah kalian sebagai product manager dari satu company tertentu gitu kan. Ketika kalian mau mendevelop satu fitur gitu kan misalkan, atau klien tertentu datang ke kalian untuk cari atau konsultasi produk yang bagus untuk di-develop itu apa gitu kan agar bisnis mereka bagus. Nah, ini pentingnya dari market research gitu kan. Karena as a PM we have to know market dari produk kita itu apa gitu. Jadi kita akan discuss mulai dari basicnya, terus type-nya, tipe-tipe dari market research itu ada banyak. Terus yang ketiga ada lean, dan market research itu lebih ke step dikit-dikit gitu kan. Nah, mungkin nanti kayaknya nggak sempat exercise-nya, jadi nanti kita bahas tiga paling depan aja. Oke, so kenapa sih kita as a product manager atau mungkin teman-teman as a mungkin businessman atau mungkin as a consultant itu mesti tahu yang namanya atau mesti melakukan product atau market research gitu. Nah, based on data dari beberapa research yang sudah dilakukan, ternyata dengan kita mengetahui pasar lebih dulu, itu kita bisa mengurangi bisnis risk itu sampai sekitar 50%. Gitu. Jadi dari yang tadinya kita misalkan nih, oke, kita bikin produk aja dulu gitu, tapi kita nggak tahu pasarnya itu seperti apa, kita nggak tahu tipe-tipe usernya itu seperti apa. Nah, itu bisnis risk-nya akan sangat-sangat tinggi. Nah, dengan kita melakukan market research, kita bisa nurunin nih sekitar 50% gitu. Nah, selain itu jelas ketika kita tahu pasarnya, kita bisa lebih efektif untuk melakukan marketing gitu kan. Kita bisa segmenting mana yang bagus gitu kan, mana yang kira-kira potensial jadi customer qualified customer lah gitu kan, mereka yang mungkin akan datang berkali-kali gitu kan. Terus kita juga bisa penetrate pasar-pasar yang memang bagus nih, yang secara bisnis dia akan memberikan kita revenue yang tinggi gitu. Nah, kita jadi tahu gitu kan. Terus journey-nya kita bisa tahu kebutuhan dari pasar seperti apa. Nah, itulah keuntungannya market research. Nah, salah satu contohnya mungkin ya kurang lebih ya seperti Nokia gitu kan. Kalau teman-teman lihat konteks dari Nokia yang dulu mungkin sangat-sangat merajai dunia handphone ya, mungkin saya dulu kayak 3310 tuh tahun berapa ya? SD, SMP, SD kayaknya. Itu udah kayak keren banget ya, datang ke sekolah bawa HP gitu kan. Teman-teman atau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini yang udah waktu itu zaman dulu pegang HP masih gede segala macam, tombolnya ada 12 gitu. Itu udah kayak keren banget gitu kan saat itu. Cuman ketika mulai ada BlackBerry, terus datang lagi ada Samsung, terus Apple dengan desain yang baru dan dengan capability yang baru, Nokia udah mulai susah dan sangat-sangat susah. Mungkin bisa dibilang cukup gagal untuk bisa at least bersaing gitu kan, atau ada di top of mind-nya orang-orang untuk membeli handphone gitu kan. Jadi itu salah satu contoh sih kenapa kita penting untuk melakukan market research, karena kita bisa predict juga nih needs-nya apa, future-nya itu akan seperti apa. Gitu. So that's the benefit. Secara harfiah atau definitif bisa dibilang product market research itu adalah cara atau jalan untuk kamu seorang product manager untuk bisa mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai apa yang dibutuhkan oleh customer kalian gitu kan, atau user kalian. Dan yang paling penting lagi adalah kita juga bisa tahu yang ngedrive dari pasar produk kita itu apa gitu. Nah, kenapa di sini yang aku tekanin adalah customer needs dan market drivers? Karena
ketika kita bikin satu produk, itu kita harus pastikan bahwa kita ada marketnya dan ada customer-nya gitu. Kenapa harus ada? Ya karena mereka yang akan bikin duit lah buat kita sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita bikin produk ternyata nggak ada customer-nya, tidak ada kebutuhan dari pasar, nggak ada yang mau pakai produk kita, ya kita nggak akan bisa dapat duit. Ya, gitu aja sih. As simple as that gitu. Ketika kita bikin something terus nggak ada yang mau beli, kan berarti kita nggak akan bisa make money from that gitu. Jadi teman-teman apa namanya, kalau di sini ada yang konsultan, kalau ditanyain dari apa namanya, mungkin dari ventures tertentu atau mungkin dari siapa yang mau jadi CEO or something, yang mau jadi founder and so on and lain-lain gitu kan, datang ke kalian terus kalian nanya, dia ditanyain kita mau bikin produk apa nih gitu. Nah ketika kalian sudah punya dan sudah tahu sekarang itu di masyarakat, di pasar itu kebutuhannya apa, kalian bisa enak untuk ngomongin itu ke calon klien kalian gitu. Jadi kalian tahu bahwa di situ ada potensinya gitu. Nah, ini simple as contoh yang tadi aku bilang gitu kan, Nokia dia di belakang meme-nya dia susah banget untuk keep up dengan Apple dan Samsung gitu kan. Sementara Samsung sangat bisa keep up karena quote unquote dianggap nyontek lah gitu kan dari Apple gitu kan. Padahal ya mungkin nggak 100% juga kayak gitu, tapi dia bisa keep up. Nah, itu adalah salah satu cara market research sebenarnya. Caranya adalah dengan cara melihat kompetitor gitu. Kompetitor sukses berarti sudah sangat jelas ada pasarnya dan ada kebutuhan dari user akan produk itu gitu. Nah, itu adalah cara sederhananya. Nah, ada beberapa macam cara dan tipe untuk melakukan research. Nah, ini yang paling general aja sih sebenarnya. Kalau mungkin teman-teman juga udah sering dengar, udah sering tahu, sering baca, terutama mungkin kalau ada yang mahasiswa atau yang sudah atau baru lulus mungkin masih sangat ingat ketika bikin skripsi itu mungkin ada yang disuruh ngelakuin survei, ada yang harus interview, melakukan observasi lebih jauh dan segala macam. Nah, itu adalah salah satu contoh primary research gitu. Nah, kalau konteksnya adalah kita sebagai product manager, berarti kita secara langsung kita nanya ke user kita melalui survei salah satunya gitu kan. Mungkin teman-teman ada yang biasa pakai Mailchimp, lagi apa? SurveyMonkey gitu kan, ada beberapa tools lain juga yang untuk melakukan survei. Google Form itu juga bisa dipakai gitu. Jadi dari situ kalian tanya ke user, misalkan produk kita yang jelek apanya sih gitu kan, atau produk A menurut kalian oke atau enggak. Nah, itu bisa kalian gunakan sebagai apa namanya, insight lah. Jadi kalian bisa tahu sebenarnya user kalian itu pengennya apa. Dan mungkin yang lebih agak costly itu adalah interview, karena kalian harus ketemu one on one. Itu lebih capek juga, pertama lebih takes time juga. Cuman of course kalian bisa dapat insight yang jauh lebih meaningful gitu kalau dibandingin dengan survei. Terus ada juga focus group, mungkin ini teman-teman juga udah pernah tahu, ada observation untuk melihat. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang di IT, ada yang jadi UX designer, mungkin kalian tahu istilah UT, usability testing. Itu salah satu observation-nya. Gitu. Usability testing itu mungkin kalau yang belum tahu, itu contohnya adalah kalian kayak bikin satu prototype, gitu kan, satu prototype, terus kalian kasihin ke calon user kalian, terus kalian observasi apa yang mereka lakukan dengan produk kalian. Gitu. Itu. Contohnya misal kalian kasih satu apps gitu ya, desain apps atau satu halaman web gitu kan, desain. Terus dia bisa ngerti nih cara misalkan masukin barang ke keranjang gitu kan, atau cara check out. Nah, itu kalian observasi. Nah, itu salah satu cara research gitu. Untuk secondary, I think everyone udah sangat familiar ya. Kalian bisa googling, kalian bisa baca-baca literatur, kalian bisa dari case study. I think that's something yang sudah apa namanya, very common lah ya.
buat teman-teman itu. Nah, selanjutnya ada juga competitive analysis, atau ya gampangnya kalian ngebandingin satu produk kalian dengan kompetitor atau produk kompetitor yang ada gitu kan. Nah, ini salah satu contohnya di Uber, di Lyft, sama di taksi gitu kan. Ini taksi maksudnya konvensional ya, konvensional taksi. Terus di sini ada yang lebih digital, ada Uber, ada Lyft juga gitu kan. Nah, dari sini kita bisa ngelihat lah gitu kan, sebenarnya di pasar itu yang diperluin tuh apa aja sih gitu. Jadi kalian bisa compare nih antara produk yang satu dengan produk yang lain. Nah, aku mau liatin juga, mungkin ini salah satu contohnya juga, ini salah satu competitive landscape yang baru dari teman-teman buka pekerjaan juga. Ini contohnya, jadi kita ngebandingin antara Western Union dengan Pos Indonesia, fee-nya itu berapa, terus metode di Western Union itu apa, durasi untuk kirim-kirimnya itu berapa lama, dan segala macam. Nah, ini salah satu contoh competitive analysis. Kita membandingkan antara produk A dengan produk yang B, gitu kan. Terus nanti kita akan lihat dari sini ada nggak advantage yang bisa kita ambil, gitu. Misalkan kalau teman-teman lihat di sini, oh di Pos Indonesia itu nggak ada admin fee, uang tidak dipotong sama sekali. Sementara kalau di Western Union itu ada fee nih sampai 20.000 sampai 130.000. Nah, user tuh lebih suka yang mana? Nah, itu nanti kita bisa lihat dari situ. Terus duration-nya, ini 2-5 hari. Yang di sini depends, nggak jelas. Gitu. Nah, kita mungkin bisa ambil advantage dari sini. Oke, kalau kita bisa bikin produk yang duration of kirim uangnya itu real time. Saat itu juga. Gitu. Terus country sama currency-nya bisa sampai 400 gitu. Nah, itu apakah kira-kira usernya akan lebih banyak atau enggak? Gitu. Atau mungkin lihat dari sini, oh ada requirement-nya itu banyak banget. Bisa nggak kita bikin satu produk yang mereka bisa datang untuk narik tunai segala macam, tapi requirement-nya nggak perlu sebanyak ini. Nah, itu salah satu contoh dari competitive analysis. Gitu. Nah, ini kalau di sini aku ambil contohnya sih Uber, Lyft, sama taksi. Nah, cuman ada satu tips sih kalau dari aku terkait dengan competitive analysis, itu sebagai product manager nih gitu kan, kalian atau siapapun kalian ketika melakukan competitive analysis, make sure bahwa kalian harus se-user centric mungkin gitu. Dalam artian mungkin tipe-tipe user dari ketiga produk ini beda gitu. Uber, Lyft, sama taksi konvensional segmennya mungkin beda. Kalau dilihat mungkin kayak Uber mungkin lebih yang sangat mobile orangnya gitu kan. Pertama, tipe-tipe yang mungkin umurnya masih relatif lebih muda dan dia punya credit card gitu. Sementara konvensional taksi itu segmennya nggak seperti itu. Tapi coba deh kita lihat ketika Uber datang ke Indonesia pertama kali gitu. Apakah mereka udah langsung menguasai pasar taksi di Indonesia? Enggak kan? Gitu. Tapi taksi Bluebird itu masih gitu. Waktu itu masih megang kendali, bahkan mereka ngalahin Uber. Kenapa? Karena user di Indonesia nggak kebiasa pakai credit card gitu. Ketika mereka datang ke Indonesia, mereka lupa bahwa yang mereka serve itu adalah user di Indonesia, bukan user di US, bukan user di Europe gitu. Yang mungkin mereka sudah biasa dengan credit card gitu. Di Indonesia enggak gitu kan. Nah, ini juga yang jadi problem ketika kita terlalu fokus dengan competitive analysis, mikirnya pokoknya yang nggak ada di kompetitor harus ada di kita gitu. Padahal sebenarnya user segmennya aja udah beda, atau user yang kita targetin itu beda. Gitu. Misalkan kayak sharing ride gini, yang ada di Uber, Lyft, sama konvensional taksi. Mungkin di Indonesia dulu pernah ada, benar nggak? Dulu kalau nggak salah Uber tuh ada, Grab tuh ada deh kalau nggak salah, Grab share ya kalau nggak salah ya. Tapi apakah itu sampai sekarang ada? Gitu. Ternyata kan nggak juga gitu kan, nggak Uber udah nggak ada lagi dan segala macam gitu. Nah, itu lebih karena predicting pasarnya, atau kita melihat user kita tuh sebenarnya needs-nya bukan di situ gitu.
Nah, itu yang apa namanya, kita harus make sure bahwa competitive analysis itu bukan berarti di sana nggak ada, di kita harus ada. Nah, terus selanjutnya adalah user insight. User insight ini simply benar-benar bisa datang dari manapun. Contohnya mungkin kalau teman-teman lihat di Instagram, kan, sosial media, itu kan banyak yang kasih komen, wah di Bukalapak nggak bisa ini nih, wah Bukalapak kurang ini segala macam. Nah itu juga kita pakai. Gitu. User insight itu as simple as opini dari user yang kita pakai sebagai bahan kita untuk nge-improve atau membuat satu produk tertentu. Gitu. Gitu. Nah, ini salah satu contoh yang lain adalah beta testing. Nah, beta testing ini sebenarnya kekurangannya adalah kalian harus punya produknya dulu, gitu. Jadi harus ada prototipenya, harus ada yang di-compare A sama B, gitu. Itu disadvantage-nya dari beta testing, gitu. Jadi beta testing itu secara definisi kita sebenarnya membandingkan nih produk yang A dengan yang B di pasar, itu sebenarnya lebih laku yang mana? Gitu. Jadi kita punya gambar 1, kita punya gambar 2. Gitu. Nah, kita akan compare nih sebenarnya untuk user-user yang masuk ke halaman ini, kalau dibandingin dengan user-user yang melihat halaman yang kanan, ini yang lebih tinggi konversinya yang mana? Konversi dalam artian yang ngeklik buttonnya nih. Gitu. Aktifkan sekarang sama coba bayar VA. Kalau kita compare, nanti kita akan tahu sebenarnya halamannya ini yang lebih menghasilkan kita konversi itu yang mana, antara yang kiri atau yang kanan. Nah, itu beta testing atau A/B testing lah kalau mungkin yang udah biasa dengar. Beta testing atau A/B testing. Gitu. Nah, kalau dari sini misalkan nih kalian lihat kan di sini onboarding-nya itu semua tulisan. Sementara yang ini itu ada video dan ada tulisan. Gitu kan. Nah, aku pernah nyoba ini ke beberapa jenis user gitu kan. Saya mungkin kayak ke teman-teman di sini mungkin kalau mau kasih pendapat feel free kasih pendapat. Kira-kira kalau dari kalian lebih menarik yang kiri apa yang kanan nih? Nah, kalian bisa share aja di chat kalau memang kalian ada kepikiran ya lebih bagus yang kiri atau yang kanan. Cuman resultnya gitu kan. Mungkin kalau dari kita mikirnya lebih enak yang kanan nih gitu kan. Kenapa yang kanan? Karena yang kanan ada videonya. Ada videonya nih Mas, lebih enak buat ngerti ini produknya apa gitu kan. Ketika aku udah tahu produknya, aku bakal coba bayar VA. That's it gitu kan. Mungkin di otak kita kepikirannya kayak gitu kan. Tapi ternyata user-usernya Mitra Bukalapak tuh bukan tipe orang yang mau buka video gitu. Bahkan kenapa mereka lebih pilih yang kiri? Jadi resultnya itu emang lebih tinggi konversinya yang kiri. Yang kiri ini konversinya 70%, yang kanan konversinya cuma 30%. Gitu. Nah, kenapa sih yang kiri gitu kan? Nah, ini keuntungan kita melakukan A/B testing gitu. Ternyata tipe-tipe user kita yang di warung-warung itu agak reluctant kalau harus buka video gitu. Karena kuota mereka terbatas. Gitu. Sementara kalau ini mungkin mereka nggak harus baca full. Yang penting mereka langsung klik ada buttonnya di bawah dekat sama jempol, ya udah gitu kan. That's why conversionnya yang kiri lebih tinggi daripada yang kanan. Nah, itu keuntungannya beta testing. Kita benar-benar tahu produk kita itu kurangnya di mana dan kita bisa membandingkan dengan proposal lah gitu kan. Proposal atau calon inisiatif atau improvement yang akan kita lakukan itu apakah itu sukses apa enggak. Gitu. Nah, itu keuntungan dari beta testing. Gitu. Oke, itu tipe-tipe dari market research yang aku share ke teman-teman. Feel free kalau memang kalian ada pertanyaan, langsung di chat aja, kayak Mas Ervan gitu kan, ada pendapat juga. Thank you Mas Ervan untuk pendapatnya. Nah, nanti
teman-teman kalau ada pendapat apapun, feel free langsung share di chat aja, nanti kita akan discuss waktu sesi Q&A. Oke, kita lanjut satu materi. Sebenarnya ini materi lanjutnya, Lean Market Research itu lebih ke step market research-nya. Ada beberapa step ketika kita mau melakukan market research sebenarnya gitu. Nah, ini adalah step paling awal. Mungkin kalau teman-teman yang sudah biasa di UX design atau teman-teman yang ada di product design, product management, I think teman-teman mana lagi yang biasa? Ya, kurang lebih di situ. Kalian tahu lah user persona itu apa, gitu kan? User persona itu mungkin yang belum tahu, dia satu fictional character yang dia sebenarnya merepresent, gitu kan? Merepresent user kita itu tipenya seperti apa, gitu. Nah, dari situ sebenarnya kita yang pengen kita tahu adalah untuk bisa tahu motivasinya, terus pain point mereka itu apa, terus mereka biasanya itu ngapain aja secara ekonomik dan segala macam. Any kind of behavior yang kita bisa dapetin lah dari user persona ini. Nah, user persona ini kita bisa dapetin juga dari interview atau ngobrol langsung dengan yang menurut kalian tipenya cocok nih yang bakal jadi user kita nanti gitu kan. Katakanlah kita mau bikin traveling apps gitu kan. Contohnya traveling apps. Kita bisa ambil contoh si Diana Shi ini sebenarnya dia umurnya berapa gitu kan. Kita mulai dari biografi. Umur dia berapa, terus dia dulunya itu dia hobinya itu apa gitu kan. Terus yang paling bikin dia struggle untuk saat ini itu apa gitu kan. Contohnya kayak dia struggle atau dia punya pain point di waiting gitu kan untuk order and so on and so forth gitu kan, dan terus miscommunication untuk order dan segala macam. Sementara brand atau produk-produk yang bisa dia pakai itu mulai dari Airbnb, Lexus, Instagram. Nah, si user persona ini ada beberapa yang ngerasa dia tidak menggambarkan user kita pada umumnya kok gitu kan. Itu juga benar gitu kan. Memang ada yang berpendapat seperti itu. Tapi at least dengan kita punya user persona itu kita tahu gambaran user kita itu seperti apa gitu kan. Jadi kita tahu apakah solusi yang kita tawarkan untuk menyelesaikan hal-hal yang jadi struggle-nya atau pain point-nya itu make sense atau enggak gitu. As simple as let's say dia struggle-nya adalah memilih tiket yang murah gitu kan. Nah, terus kita bikin satu apps untuk mengcompare harga-harga tiket gitu kan dengan berbagai faktor di dalamnya ya. Misalkan kayak harga tiket lebih murah tapi dia nggak direct gitu kan. Sementara kalau ada harga yang sangat murah dia direct tapi jamnya jam tengah malam gitu, katakanlah seperti itu. Nah, itu juga sudah sangat membantu kan gitu kan. Karena kita tahu tipe usernya itu seperti apa. Oh, tipe-tipe anak muda nih, oh tipe-tipe yang hobinya traveling nih, oh tipe-tipe yang pendapatannya atau income-nya itu sekitar 10 sampai 20 juta nih gitu kan. Berarti produk kita cocok. Nah, kekurangannya memang ini fictional karakter pertama. Kedua, jangan terlalu banyak membuat persona. Kenapa? Karena ketika kita membuat terlalu banyak persona, itu nanti jadi bias gitu. Contohnya kita bikin satu persona untuk merepresentasikan yang kayak Mas Ervan gitu kan. Misalnya Mas Ervan umurnya 20 sampai 25 tahun gitu kan. Terus nanti kita coba lagi bikin persona gitu kan untuk nge-cater use case-nya, misalkan Mas Kuku umurnya 35 sampai 40 katakanlah gitu kan. Itu jadi apa namanya? Jadi bias gitu kan. Kita mau nyelesain use case-nya si Mas Ervan atau Mas Kuku gitu kan. Nah, itu kan dua segmen yang mungkin berbeda, tipe-tipe behavior-nya mereka juga sangat berbeda gitu. Jadi kalau kita mau solving isunya itu dengan satu produk tertentu, nanti jatuhnya kita jadi tidak fokus gitu kan. Nah, selanjutnya setelah ada user persona itu kita bisa ngelakuin user survey
Itu user survey kayak yang aku bilang tadi di primary research. As simple as kita tinggal datang ke mitra atau ke user atau bagi-bagi G-form dan segala macam untuk kita bisa dapat apa sih namanya insight dari mereka, gitu kan. Nah, banyak sebenarnya keuntungannya dari user survey. Salah satunya memang adalah murah, gitu kan. It's very very cheap. Pertama, kedua sangat-sangat cepat dan tidak melelahkan. Karena kalau survei itu kan mungkin kalau survei monkey gitu-gitu apa namanya, kalian bisa tinggal bikin terus nanti kalian bisa kirim gitu kan. Sekarang yang lagi sering kan surveinya di Instagram ya. Mungkin kalau teman-teman follow e-commerce itu kan juga tipe yang dia ngelakuin survei itu kayak apps apa yang paling kalian suka pakai gitu kan, Bukalapak, apa sih, Tokopedia, Shopee gitu kan. Itu nanti itu bakal ngasih banyak insight dari situ gitu. Cuman ada sedikit kendala sebenarnya kalau untuk user survey. Kadang pertanyaannya yang kita bikin dan jawabannya itu ada tendensi kita sudah mengarahkan orang untuk menjawab jawaban itu, gitu. Ada tendensi di mana kayak orang itu bikin survei pengen mengarahkan orang tuh ke arah hipotesis yang kita bikin, gitu. Nah itu ada tendensi seperti itu. Nah itu yang bikin juga bias. Kedua, survei itu agak tricky karena kalau misalkan pertanyaannya kebanyakan, mungkin usernya nggak mau jawab, gitu kan. Atau mau jawab tapi yang penting jawab, gitu kan. Yang penting ada isinya, gitu. Nah itu juga kita jadi nggak benar-benar tahu sebenarnya survei yang kita lakukan itu apakah itu sudah valid atau enggak, gitu kan. Atau itu sudah insightful atau belum, gitu. Takutnya ada hal-hal yang mungkin masih bias dan segala macam. Nah ini contoh yang kemarin aku lakuin sama teman-teman researcher di Bukalapak. Kita coba survei ke teman-teman user kita. Sebenarnya ketika mereka menggunakan produk kita itu kirim uang. Jadi kalau teman-teman mau kirim uang duit cash ke mitra Bukalapak kita, kalian tinggal kasih duit cashnya, terus akan dikirim ke satu nomor rekening tertentu. Nah, ternyata tujuan penggunaan mereka, hipotesis kita itu adalah mereka surfing apa namanya user customer ya, gitu kan. Ternyata turns out yang kita dapat mereka lebih banyak ngirim duitnya itu ke nomor rekening saudaranya sendiri, gitu kan, teman-temannya sendiri yang kerabat terdekat. Terus ternyata lebih banyak untuk dipakai untuk melakukan pembayaran virtual, terus buat bayar angsuran kredit, gitu. Nah ini insight yang kita bisa dapetin dari kita melakukan survei, gitu kan. Kayak ini segmennya adalah lebih ke mitranya atau ke warung ownernya, sementara kalau yang bawah ini use case-nya lebih ke tipe-tipe customer-nya gitu. Nah ini kan kita juga bisa tahu ya, ternyata customer-nya warung-warung yang ada di mitra-mitra Bukalapak sekarang itu customer-nya tipe-tipenya cuma tetangganya doang, gitu kan. Lebih banyak yang tetangga-tetangga dekat, gitu kan. Terus teman dan keluarga, terus ada juga pelanggan-pelanggan yang kebetulan lagi lewat, gitu kan. Terus ini ada juga yang tipe-tipenya pekerja buruh. Nah, pekerja buruh ini berarti nanti kita bisa lihat juga siapa aja nih user-user atau orang-orang yang ngejawab pekerja buruh. Itu ternyata tipe-tipe orang yang mereka kerjanya di daerah mungkin Cikarang, gitu kan. Atau mungkin dia di daerah mana gitu kan yang lebih banyak industrinya gitu. Nah, nanti kita bisa lihat juga apakah tipe-tipe user atau warung-warung yang ada di daerah industri ini menghasilkan revenue yang tinggi atau enggak. Gitu. Nah, kalau memang mereka menghasilkan revenue yang tinggi atau GMV yang tinggi, kita bisa targetin mereka nih. Wah, kalau gitu kita harus keep biar mereka terus pakai produk kita. Gitu kan. Sementara misalkan ada yang kayak apa namanya, wah nggak banyak nih revenue yang kita dapetin dari sini, ya udah kita nggak usah terlalu fokus di situ, cost kita jadi lebih efektif, kita tahu kemana yang harus kita keluarkan. Nah itu adalah salah satu contoh dari insight yang bisa kita dapetin dari user survey gitu. Nah
Selanjutnya contohnya adalah market research yang lain adalah user interview. User interview itu as simple as kalian datang, ketemu sama usernya langsung, terus kalian wawancara. Gitu. Nah, dari si user interview ini sebenarnya kita bisa dapat lebih banyak hal. Kita bisa lebih dapat banyak insight gitu karena kita bisa lihat dan kita bisa merasakan emotion dia ketika menjawab pertanyaan kita itu seperti apa. Gitu. Misalkan kita nanya menurut Bapak, misalkan gini, misalkan ini use case yang pernah kejadian. Saya datang ke satu warung. Jujur saya datang ke warung di daerah Jakarta Selatan. Dia datang ke daerah Jakarta Selatan sama teman-teman researcher saya. Waktu itu produk yang mau saya testing adalah pinjaman online, gitu, dari Grab. Jadi kita mau bikin satu pinjaman online untuk warung-warung ini biar mereka bisa, misalkan beli sembako untuk mereka jual lagi dan segala macam. Nah, waktu saya datang ke sana, saya share, saya tanya apa pendapat Bapak tentang pinjaman online. Ada yang jawabnya, wah Mas, saya nggak mau nih, saya nggak mau jawab soal itu. Saya nggak tertarik sama sekali. Terus saya disuruh pergi. Terus saya timku sama tim researcher kita disuruh pergi gitu sama warung owner itu karena mereka udah nggak mau banget tuh. Mereka takut kita itu bukan orang Grab waktu itu. Mereka takut saya orang pinjaman online gini. Terus saya mau nagih debt collector atau apapun itu. Itu tuh pernah kejadian gitu. Ternyata kita waktu itu dapat insight bahwa pinjaman online ini mungkin tidak bisa serta-merta kita kasih nama pinjaman online di Grab gitu. Kita nggak bisa gitu. Kita harus mungkin approach-nya harus kita rubah gitu, bukan pinjaman gitu. Waktu survei asuransi gitu kan, waktu itu saya pengen bikin micro insurance di Grab juga. Saya datang ke Lampung, teman-teman di Lampung cerita, terus saya tanya, Pak, Bu, Bapak sama Ibu pakai asuransi apa gitu kan? Apa pernah dengar asuransi atau enggak? Ternyata mereka jawab, maaf Mas, saya aja yang penting besok bisa makan udah cukup gitu. Atau saya yang penting hari ini bisa dapat duit aja udah cukup gitu kan. Asuransi itu udah bukan tersier lagi. Asuransi udah kayak ke nomor sekian gitu. Nah, ketika ngomongin asuransi, dengan kata asuransi, itu mereka punya skeptis yang seperti itu. Mereka punya mindset yang seperti itu. Gitu. Nah, dari situ kita coba approach yang lain tuh, gitu. Akhirnya kita tidak menggunakan kata asuransi waktu itu, gitu kan. Kita menggunakan kata yang lain, gitu kan. Kalau nggak salah dulu pakainya, aku lupa lagi. Pokoknya bukan pakai kata asuransi, gitu. Dan ternyata dengan kita tidak menggunakan kata asuransi sama sekali, take up rate-nya bisa naik, gitu. Nah itu salah satu contoh gitu. Kalau misalkan teman-teman lewat user survey kan mungkin kalian akan dapat jawaban, saya tidak terbiasa dengan asuransi. Tapi kalian nggak tahu bahwa sebenarnya tidak tahu asuransinya itu memang karena mereka punya mindset yang bukan tidak tahu gitu kan. Tapi memang saya tidak mau tahu gitu kan dengan kata asuransi karena asuransi itu terlalu tinggi buat saya gitu. Nah, nanti kalau kita bisa ngelakuin user interview, kita tahu market kita seperti apa, akhirnya kayak yang dulu pernah saya lakuin, kita approach-nya tidak melakukan edukasi terlalu direct, gitu kan. Nggak kayak, Bu, asuransi itu gini loh, Bu, gini, segala macam. Enggak, kita edukasinya lebih ke arah, lebih ke pendekatan personal, gitu kan. Nanti kita tanya, Ibu, ada kekhawatiran nggak kalau misalkan terjadi sesuatu dengan warungnya gitu kan karena sumber penghasilan dia adalah warung gitu kan. Nah approach-nya lebih ke situ, edukasinya bisa kita shift, cost-nya jadi lebih efektif dan take up rate-nya jadi lebih tinggi. Nah itu keuntungannya gitu kalau kita melakukan user interview gitu. Cuman memang
agak costly gitu kan, lebih costly gitu kan, ada cost-nya. Terus time consuming juga iya gitu kan. Possibility bias response selalu ada kalau yang namanya research itu pasti ada gitu. Nah, sama yang lain adalah akses untuk kita ke responden itu kadang juga susah. Gitu kayak yang tadi aku bilang, aku mau research ke warung tentang pinjaman online baru datang udah diusir. Itu ada. Gitu kan. Atau kita udah telepon berkali-kali nggak diangkat, akhirnya kita nggak jadi ke warungnya si ibu, si bapak itu juga ada gitu. Cuman banyak hal yang akan bisa kita dapetin gitu. Nah, mungkin nanti kalau ada yang tanya, Mas, bagusnya kita interview berapa user sih atau berapa persen sih gitu. Nah, itu sebenarnya nggak ada best practice-nya gitu kan. Kalian mau sebanyak mungkin bisa, tapi itu costly gitu. Tapi ngelakuin dikit tapi sudah representing user-usernya itu juga sudah cukup gitu. Nah, kalau mau lebih bagus ya di-combine antara user survei yang tadi terus di-combine lagi dengan user interview yang gitu. Nah, yang terakhir adalah focus group. Focus group ini idenya adalah teman-teman ini ngumpulin user-user benar-benar yang sudah pakai produk teman-teman ya. Teman-teman yang atau mungkin calon-calon user yang mungkin sesuai dengan target user kalian dikumpulin di satu tempat. Terus di situ kalian bikin mereka nge-share any kind of insight yang mereka punya gitu. Jadi kita brainstorm bareng dengan user-user yang ada di situ. Terus kita akan dapetin insight-insightnya gitu. Mungkin kalau sebagai contoh dulu tuh kalau nggak salah Decathlon, kalau produk real gitu, Decathlon tuh yang ada di Prancis, mereka beberapa kali ngelakuin itu. Gitu. Waktu itu mereka mau bikin something, akhirnya mereka tahu mereka bikin satu tenda yang jauh lebih gampang bikinnya, gitu kan. Ternyata ketika di focus group discussion itu banyak orang-orang yang share bahwa bikin tenda itu susah, gitu kan, nyambungin ke situ rangkanya, gitu kan, terus nanti ditaliin segala macam. Ternyata itu susah, gitu kan. Dan dari focus group itu pun akan sangat mungkin bahkan untuk menelurkan satu produk baru yang itu datangnya dari user kalian. Gitu. Itu datangnya dari user kalian diuntungkan, tapi siapa yang lebih diuntungkan? Ya kalian, gitu kan. Karena kalian bisa serving satu produk yang memang dibutuhkan oleh user, gitu kan. Dengan dibutuhkan oleh user, secara otomatis kalian bisa making money from that, gitu. Nah itu adalah hal-hal sederhananya, gitu. Ini. Nah untuk focus group ini sebenarnya asik gitu kan, sebenarnya asik. Cuman memang pertama dia costly-nya memang iya gitu kan. Kadang ketika user itu mau datang, mereka mungkin kadang ada yang perlu kita jemput, ada yang harus kita kasih duit untuk dia travel ke sini gitu kan segala macam. Nah dan ini agak lebih time consuming dibandingin interview gitu. Karena biasanya sesinya panjang nih kalau fokus group gitu. Nah, cuman memang advantage-nya juga banyak gitu. Karena di situ user-user kita beneran datang, kita bisa punya sesuatu yang mereka bisa tes di depan kita persis. Terus kita bisa melihat apakah produk kita fit dengan pasar atau tidak. Dan sampai kita bikin satu prototype atau pivoting dari produk yang kita mau jual ke pasar, dan kita lihat reaksinya dari mereka itu seperti apa. Gitu. Katakanlah ada 10 orang di situ, kita punya satu produk, misalkan Mitra Bukalapak Apps atau Bukalapak Apps gitu kan. Kita kasihin ke mereka, kita lihat reaction mereka seperti apa. Oh, mereka excited nih. Oh, mereka sangat menyukai produknya nih. Nah, kita bisa ngelihat bahwa oh, ini fit nih berarti di pasar. Tapi dengan tipe-tipe user yang datang di focus group itu. Gitu. Nah, mungkin kurang lebih gitu. Materiku nggak banyak malam ini karena aku takut teman-teman udah agak capek.
Sebenarnya ada sedikit lagi soal market sizing, tapi kayaknya lebih asik kalau kita tanya jawab aja. Kalau ada yang mau nanya-nanya soal product management lebih detail, lebih general, feel free bisa tanya aja. Gitu. Oke, mungkin gitu dulu materi dari aku, Mas Kuko. Oke, thank you Mas Rizky untuk tadi presentasinya cukup singkat padat dan jelas mengenai market research itu sendiri. Di sini tadi ada ini ya, tadi lebih kepada tanggapan ya dari Mas Arfan yang menurut saya, yang ini ya yang tadi UI UX-nya enakan yang kiri, kalau yang kanan seperti terlalu penuh. Sebenarnya bedanya cuma yang di bagian atasnya doang gitu ya. Yang ada muncul pop-up videonya itu ya. Itu videonya pop-up apa emang nempel sih? Nempel, ini Oh, nempel. nempel. Oke. Videonya nempel. Oke. Jadi tadi sudah dibawakan oleh Mas Rizky materinya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Sekarang kalau malu untuk nanya langsung bisa tulis di chat ya. Silakan. Biasanya kalau nanya tuh kalau ada yang satu nanya baru pada mau nanya nih. Jadi harus apa ya? Harus dipancing gitu. Mungkin saya nanya dulu deh kalau gitu deh. Untuk di market research ini kan sebenarnya ada beta testing juga ya. Nah, itu untuk sebelum sebelum dia akhirnya difixin atau dipatenin kira-kira entah itu fitur baru atau UI UX baru atau apapun yang baru dari hasil market research itu, tentu pasti ada juga A/B testingnya juga kan. Ya. Nah, kalau dari pengalaman Mas Rizky sendiri ini gitu, seberapa efektif sih A/B testing untuk untuk eksperimen yang digunakan nantinya untuk improvement baik dari itu app ataupun desain baru atau fitur baru dari sebuah produk gitu. Seberapa penting dan signifikansinya tuh kayak gimana gitu dari either itu mau pakai A/B testing atau pakai beta dulu gitu. Oke. Beta testing atau A/B testing itu sebenarnya moralnya sama, Mas. Kalau effectivity-nya aku bisa bilang ini salah satu yang paling efektif lah, tipe market research yang paling efektif lah. Karena kita secara langsung bisa langsung dapat hasil konkret dari dan reaksi dari user-user kita itu seperti apa gitu. Jadi ini pengalamanku kemarin yang aku kerjain ini literally take up rate kita bisa lebih tinggi lagi ketika keep yang ini gitu. Sementara waktu kita coba untuk rubah ke sini nih Mas, take up rate kita turun gitu. Jadi take up rate kita itu di sekitar 60-70% sebenarnya. Ketika user masuk ke sini 70% itu klik gitu kan. Sementara kalau user masuk ke sini ternyata cuma 30% yang klik ini gitu. Jadi sederhana kita membandingkan dua produk lah, mana orang yang lebih suka gitu kan. Dan itu ya udah simple as tinggal pilih aja mana yang lebih suka kan, karena itu yang akan ngasih kita result yang lebih bagus gitu. Nah, benar kan langsung ada pertanyaan nih. Thank you ya jawabannya tadi Mas Rizky. Ada pertanyaan nih dari Mbak Rianti Setiama ya. Saya selamat malam Kak, saya mau tanya untuk user persona itu agar tahu gambaran dari user untuk penyelesaian masalah, caranya itu pakai aplikasi atau bagaimana ya Kak? Terima kasih. Oh, I see. Agar tahu gambaran dari user untuk penyelesaian masalah. Oke. Gambaran dari user untuk penyelesaian. Oke. Oh, ini maksudnya gimana kita menyimpulkan bahwa solusi yang kita tawarkan itu menyelesaikan masalah dari si user ya, Mbak Rianti ya? Benar ya? Kayaknya. Ya, benar. Nah, kalau terkait yang itu, nggak ada Mbak aplikasinya gitu sebenarnya. Kita masukin problemnya apa, atau persoalannya seperti apa, terus kita kasih tahu ada aplikasi tertentu yang akan
nge-share ke kita, oh solusinya ini nih, gitu. Itu apa namanya? Itu nggak ada kayak gitu. Itu pendekatannya lebih ke personal approach, Mbak Rianti. Jadi katakanlah nih yang aku jadiin persona nih tipenya adalah kayak Mbak Rianti nih. Misalkan struggle-nya adalah apa namanya? Struggle-nya lebih ke Mbak Rianti misalkan nih dalam contoh susah cari angkutan umum yang oke gitu kan, atau susah cari ojek dan segala macam gitu. Kita ambil use case Gojek lah atau Grab gitu. Nah dari situ sebenarnya kita bisa mulainya dari 5W1H yang dulu suka kita inilah apa namanya suka kita pelajari waktu dulu sekolah ya gitu kan. Jadi masalahnya itu apa sih? Oh masalahnya adalah saya orangnya mobile, tapi saya tidak bisa, saya tidak punya kendaraan pribadi gitu. Oke, berarti kalau dari situ apa namanya yang kita tanyakan lagi, kenapa tidak punya kendaraan pribadi gitu kan? Oh ternyata karena harganya mahal nih dari Yanti gitu kan. Jadi kita udah dapat what, kita sudah dapat why-nya gitu kan. Terus kita tanya lagi how-nya. Terus sekarang gimana dong cara ke kantor atau kalau misalkan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain? Oh saya pakai kendaraan umum gitu kan. Kita dapat how-nya. Dan kita tanya lagi experience dia ketika naik kendaraan umum seperti apa. Oh ternyata kalau di Jakarta atau mungkin di daerah lain yang kendaraan umumnya tidak cukup memadai, itu kita bisa dapat bahwa ada beberapa masalah di situ gitu kan. Masalahnya adalah kendaraan umumnya tidak cukup oke. Kedua untuk user-user yang setipe dengan personanya mungkin Mbak Diana Shi ini adalah income-nya tidak cukup tinggi gitu kan. Berarti perlu budget, ada limitasi budget. Kenapa mereka nggak bisa beli-beli gitu kan. Terus ketiga adalah mereka susah, mereka padahal perlu ke sana ke sini gitu kan. Nah, dari situ kita coba apa namanya Mbak, kita coba generate lebih jauh kira-kira solusi apa yang bisa kita tawarkan ke dia gitu. Jadi user persona ini sebenarnya nggak akan bisa secara langsung digunakan untuk menyelesaikan masalah Mbak Rianti gitu. Jadi Mbak Rianti ketika punya satu user persona udah tahu struggle-nya apa aja, saranku adalah coba dia interview gitu kan. Coba melakukan market research yang lebih jauh. User persona itu benar-benar very basic step untuk menentukan usernya itu tipenya seperti apa gitu. Nangkap nggak? Jadi kalau udah user persona, kita bisa ngelakuin user survey. Misalkan kayak tadi case-nya adalah Gojek dan Grab, coba kita survei ke user-user kita apakah let's say kalau kalian ada pilihan antara ojek yang murah dengan taksi, gitu kan? Kalian pilih yang mana? Something like that, gitu kan? Ketika ada survei, kita lanjut lagi untuk user interview, dan kita bisa dapat konklusi dari situ. Biasanya sih kayak gitu. Gitu. Oke, gitu ya Mbak Rianti. Semoga kejawab ya pertanyaannya. Kejawab nggak? Nanti kejawab ya. Oke, saya kasih ini lagi nih, satu kesempatan lagi sebelum kita tutup webinar ini. Ada yang mau nanya lagi? Silakan. Masih ditunggu ya pokoknya. Biasanya sih pertanyaan sejuta umat untuk webinar nih justru nggak berhubungan dengan materi ini, pasti semua yang nanya nih apa namanya, nanti sertifikatnya kapan atau ininya di mana nih, apa link absennya. Ini nggak usah ada link absen, yang jelas semua yang tadi udah hadir sebenarnya udah tercatat. Jadi nanti sertifikat dan materi akan langsung dikirim ke email masing-masing, jadi tunggu aja ya gitu kalau untuk pertanyaan itu. Oke, kayaknya nggak ada lagi ya. Ada yang apa, ada yang baru masuk nggak dikasih baru masuk jam segini, mau sertifikat doang nggak dikasih. Oke, oh ada yang mau nanya nih, Ervan dulu terakhir deh sebelum kita tutup, dari Mas Ervan.
Silakan tuh, mungkin Mas Rizky mau nanya langsung, mau baca langsung, sorry. Boleh. Misalnya kita menjadi product manager satu FMCG, oke, kita ikut. I see, I see, I see, I see, I see. Oke. Ini menarik sih. Sejujurnya kalau di FMCG bahasanya bukan product manager yang aku tahu, Mas Ervan. FMCG kebanyakan namanya brand manager, gitu. Misalkan ada brand manager Pepsodent, gitu kan, atau brand manager apa sih produk FMCG yang lain, kan? Temanku ada sih brand manager dari Pepsodent, ada brand manager dari Citos gitu kan mungkin, atau kayak sabun mandi yang lain gitu. Nah, itu biasanya sebenarnya brand manager. Nah, kalau pertanyaannya adalah apakah kita harus mengembangkan produk baru atau mengembangkan varian baru dari produk yang ada. Kalau nanti Mas Ervan jatuhnya di produk itu benar-benar apa ya, bisa dibilang mengenerate cukup banyak revenue untuk perusahaan, gitu kan? Itu better Mas Ervan keep untuk improve di situ, gitu kan? Entah apapun caranya, gitu kan? Nah, kenapa? Karena sebenarnya jadi mungkin yang teman-teman pernah dengar, product manager dan project manager itu dua hal yang berbeda. Gitu. Project manager itu ada time frame-nya, ketika project selesai ya udah cut. Product manager itu bukan orang yang ketika produknya sudah launch itu terus selesai, gitu. Jadi kalau dari pertanyaan Mas Ervan, kalau Mas Ervan as a product manager, ketika produknya itu selesai, itu bukan berarti Mas Ervan terus udah lepas tangan, enggak. Ketika produk itu selesai dan ternyata boom di pasaran, Mas Ervan harus lihat lagi, apakah boom itu berarti sudah perfect, Mas? Belum tentu, Mas, gitu kan. Mungkin katakanlah kalau dengan wangi-wangi sabun yang lain, apakah apa namanya produknya akan tetap booming, gitu kan? Atau enggak, gitu kan? Apakah dari produk yang sudah booming ini, Mas Ervan bisa naikin lagi nih number of revenue yang bisa di achieve dari Mas Ervan, gitu. Katakanlah seperti itu, Mas, gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau Mas Ervan punya ide, gitu kan, punya untuk bikin satu produk yang baru, itu juga nggak apa-apa, Mas, gitu. Jadi as a product manager, sebenarnya ya, Mas, kalau mengembangkan produk yang sudah ada, itu udah bukan opsi, Mas. Itu tugas. Gitu. Jadi product manager tuh nggak boleh, benar-benar nggak boleh ketika itu sudah selesai, itu sudah launch, terus udah selesai, itu nggak boleh. Jadi kita harus cek, kita harus monitor, gitu. Misalkan Mas Ervan nih ngelihat kalau kemarin tiba-tiba drop tuh kan mungkin karena pandemi ya, kalau kemarin-kemarin ya. Tapi misalkan katakanlah sebelum pandemi nih, 2018 bulan Januari sampai Maret penjualannya bisa sampai 1 T gitu kan. Tapi di bulan April sampai Juni kok bukan 1 T, kok cuma 900 juta. Nah, yang turun apa nih gitu. Itu berarti ada something yang harus diimprove. Nah, as a product manager kita memang harus ngelakuin monitoring, Mas Ervan. Kita monitoring, kita cek apa yang kurang, apa yang bisa diimprove dari situ. Nah, itu challenge-nya product manager. Gitu. Tapi biasanya ketika memang sudah mature produknya, kita juga dituntut untuk nambah satu produk baru, Mas, untuk yang di-handle. Gitu. Tapi bukan berarti yang sudah mature ini terus ditinggal ya, Mas. Enggak. Jadi tetap dua-duanya akan jalan bareng. Gitu. Oke, gimana Mas Ervan? Kejawab lah ya pertanyaannya tadi. Terima kasih atas. Oke, sama-sama Mas Ervan. Terima kasih juga Mas Rizky untuk penjelasannya. Oke, pertanyaan tadi sekaligus menutup sesi pertanyaan malam ini ya. Jadi demikianlah acara dari Sigma Tech Webinar Day volume 13 untuk malam hari ini. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah menyempatkan hadir di sela-sela kesibukan atau yang baru sudah beres dari kesibukan di hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan bisa berguna bagi kita semua. Yang mau ikutan lagi, bulan depan ada lagi Sigma Tech Webinar Day volume 14, itu berarti di tanggal 28 April ya. 28 April hari Kamis, sama jam 7 malam juga.
Untuk informasinya bisa di Instagramnya @ASEANSigmaTech atau di situs sigmas-tech.co.id. Nah, di situ nanti ada informasi mengenai webinar dan pendaftarannya begitu. Dan untuk seperti yang saya bilang tadi, untuk sertifikat nanti akan dikirim ke email masing-masing, jadi nggak usah khawatir, nggak usah gitu ya. Terus untuk terakhir biasanya ini ada foto session. Di foto session ini boleh kalau yang mau munculin kameranya biar kita foto bareng. Nanti buat dokumentasi nih saya persilakan, ayo yang mau munculin fotonya, videonya silakan, yang mau nyalain camnya. Saya tunggu, saya hitung 10 detik lah sampai sebelum saya foto nih. 10, 9. Nah, Mbak Gieti ada nih, ada lagi yang mau mengikuti Mbak Gieti untuk nyalain lagi. 10 detik tadi ya Mas ya, 9. Pada malu-malu biasanya nanya juga malu, apalagi munculin kamera biasanya. Nah, Mas Irfan muncul nih. Mungkin tadi yang nanya juga Mas Irfan. 8, 7. Nah, Mbak Naomi juga muncul. 6, 5, Mbak Diva. 4, Mbak Jesselyn. Ayo dong, cowok-cowoknya pada malu-malu semua nih. 4, 3, 2. Oke, yang segini aja dulu ya. Kalau saya foto dulu sebentar. 1, 2. Sorry, bentar. Ulang ya, ulang. Tadi 1, 2, 3. Ya. Oke, thank you semuanya. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih banyak. Selamat malam dan Thank you selamat semuanya. beristirahat. Thank you.